Ada satu ungkapan yang belakangan ini terdengar di tengah masyarakat. Salafi itu taat pada penguasa, sampai rela ditindas. Sebagian orang mengucapkannya dengan nada bertanya, sebagian dengan nada sinis. Dan tidak sedikit yang akhirnya mempercayainya begitu saja, tanpa pernah benar-benar memeriksa. Benarkah seperti itu? Video ini tidak dibuat untuk membela satu kelompok, dan juga tidak untuk menyerang kelompok lain. Tujuannya sederhana, mengajak kita berpikir lebih jernih dan lebih adil, terutama bagi masyarakat awam yang seringkali hanya menerima potongan ceramah, potongan video, atau kutipan yang sudah dipisahkan dari konteks aslinya. Karena satu hal yang perlu kita sadari bersama, menilai sebuah manhaj dari potongan cerita hampir selalu menghasilkan kesimpulan yang keliru. Pertanyaannya pun sebenarnya sederhana. Apakah Salafi benar-benar rela ditindas penguasa? Apakah sikap sabar itu berarti membenarkan kezaliman? Dan jika Salafi dikenal menjauhi politik praktis, bagaimana sebenarnya mereka memandang perubahan dan kebangkitan umat? Mari kita bahas semuanya dengan tenang, tanpa emosi, tanpa fanatisme, dan tanpa keinginan untuk memenangkan kubu. Karena kebenaran tidak membutuhkan teriakan, ia membutuhkan penjelasan. Dari mana tuduhan itu muncul? Tuduhan seperti ini tidak muncul begitu saja. Biasanya ia lahir dari beberapa kesalahpahaman yang menumpuk. Pertama, dari cara dakwah di media sosial. Banyak ceramah Salafi yang membahas tentang ketaatan kepada penguasa, larangan memberontak, dan anjuran bersabar atas kezaliman. Masalahnya, ceramah-ceramah ini sering beredar dalam bentuk potongan pendek tanpa konteks utuh. Yang terdengar hanya kata taat, tapi tidak terdengar penjelasan selama bukan maksiat. Yang diambil hanya anjuran sabar, tapi tidak diambil larangan zalimnya. Padahal Rasulullah dengan tegas bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kedua, dari kacamata politik modern. Dalam budaya politik modern, seseorang dianggap berani jika lantang mengkritik penguasa, turun ke jalan, dan melawan secara terbuka. Maka ketika ada kelompok yang tidak memilih cara itu, mereka langsung dicap penakut, cari aman, atau bahkan pembela kezaliman. Padahal tidak semua perlawanan harus berbentuk konfrontasi terbuka. Ketiga, dari trauma sejarah dan emosi umat. Umat Islam memang lelah dengan kezaliman. Maka setiap seruan kesabaran seringkali terdengar seperti pembiaran. Padahal emosi yang benar belum tentu menghasilkan solusi yang benar. Disinilah sering terjadi kekeliruan besar. Cara menghadapi kezaliman disamakan dengan sikap terhadap kezaliman itu sendiri. Dalam manhaj Salafi, sikap terhadap penguasa tidak dibangun di atas kepentingan politik, tetapi di atas nas Al-Quran dan Sunnah, serta pemahaman para ulama salaf. Prinsip dasarnya jelas. Ketaatan kepada penguasa bukan ketaatan mutlak. Rasulullah bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang ia sukai maupun yang ia benci, selama tidak diperintahkan maksiat. Hadis ini menunjukkan bahwa taat itu ada batasnya, dan batasnya adalah maksiat. Salafi tidak pernah mengajarkan taat buta. Jika penguasa memerintahkan maksiat, maka tidak boleh ditaati, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah sejak dahulu. Lalu mengapa Salafi tetap menekankan kesabaran? Karena Rasulullah juga bersabda, akan ada penguasa setelahku. Kalian akan melihat pada mereka perkara yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, tunaikan hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah. Para ulama seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis ini bukan pembenaran kezaliman, melainkan peringatan agar umat tidak terjerumus ke dalam fitnah yang lebih besar. Ibnu Taimiyah menegaskan dalam Majmu' Fatwa bahwa menghilangkan kemungkaran tidak boleh dengan kemungkaran yang lebih besar darinya. Inilah kaidah besar yang sering dilupakan. Banyak orang mengira bahwa sabar adalah sikap orang lemah. Padahal dalam Islam, sabar seringkali adalah pilihan paling berat. Sabar bukan berarti setuju. Sabar bukan berarti ridho terhadap kezaliman. Sabar adalah menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang justru menghancurkan tujuan awal. Ibnu Taimiyah berkata dalam Minhajus Sunnah, jarang sekali seseorang keluar memberontak terhadap penguasa, kecuali kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Ini bukan sekadar teori. Ini kesimpulan dari sejarah panjang umat Islam. Pemberontakan yang berakhir dengan pertumpahan darah, negeri yang hancur, dan kezaliman yang justru lebih parah. Karena itu, Salafi sangat berhati-hati. Bukan karena takut,
tetapi karena tidak ingin kemarahan dibayar dengan darah kaum muslimin. Tuduhan berikutnya adalah Salafi anti-politik. Ini juga tidak tepat. Para ulama Salafi mengakui bahwa politik atau siasah adalah bagian dari agama. Ibnu Taimiyah berkata, mengurus urusan manusia adalah kewajiban agama yang besar. Bahkan agama dan dunia tidak akan tegak kecuali dengannya. Namun Salafi membedakan antara politik syar'i dan politik praktis modern. Politik praktis modern sering diwarnai oleh perebutan kekuasaan, manipulasi massa, propaganda, dan kompromi prinsip demi kursi. Salafi tidak mengharamkan politik, tetapi menolak menjadikannya sebagai jalan utama dakwah dan perubahan. Syekh Al-Albani berulang kali menjelaskan bahwa perubahan sejati dimulai dari perbaikan akidah dan ilmu, bukan dari kursi kekuasaan. Karena politik tanpa fondasi akidah hanya akan melahirkan penguasa zalim yang baru. Pada titik ini, sebagian orang lalu mengaitkan pembahasan Salafi dan politik dengan Arab Saudi. Seakan-akan manhaj salaf harus dinilai dari sejarah atau kebijakan sebuah negara. Padahal, manhaj salaf tidak pernah diukur dari negara atau penguasa manapun. Sejarah politik setiap negeri, termasuk Arab Saudi, selalu penuh dinamika, konflik, dan keputusan manusia yang bisa benar dan bisa keliru. Kesalahan atau kontroversi sebuah negara tidak otomatis membatalkan kebenaran akidah dan dakwah tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, membahas Arab Saudi membutuhkan ruang tersendiri agar adil dan tidak disederhanakan dalam satu isu. Tuduhan berikutnya yaitu Salafi cari aman. Tuduhan ini sebenarnya adalah penilaian terhadap niat, dan ini sangat berbahaya. Faktanya, Salafi di banyak tempat justru sering diserang, sering dicap ekstrem, sering dijauhi masyarakat, bahkan di sebagian negeri ditekan. Jika tujuan mereka hanya aman, tentu lebih mudah ikut arus, lebih mudah membenarkan praktik bidah yang populer, dan lebih mudah diam dari tauhid yang tegas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Salafi tetap konsisten meski tidak populer, dan konsistensi itu tidak selalu nyaman. Lalu bagaimana Salafi memahami kebangkitan? Inilah inti dari semuanya. Bagi Salafi, kebangkitan tidak dimulai dari merebut kekuasaan, tetapi dari memperbaiki manusia. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Salafi fokus pada meluruskan akidah, menghidupkan sunnah, menyebarkan ilmu, dan membangun akhlak. Mereka membangun keluarga, masjid, dan majelis ilmu. Mereka tidak membentuk massa, tetapi membentuk manusia yang sadar dan berilmu. Sejarah menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak lahir dari revolusi jalanan, dan Imam Ahmad tidak memimpin demonstrasi. Namun pengaruh mereka bertahan jauh lebih lama. Bagi Salafi, kekuasaan adalah amanah, ujian, bukan tujuan. Jika Allah menakdirkan kekuasaan datang, mereka siap. Jika tidak, mereka tetap berjalan di jalur perbaikan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Salafi rela ditindas penguasa? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Salafi tidak membenarkan kezaliman, tetapi mereka juga tidak menghalalkan setiap bentuk perlawanan. Mereka memilih jalan yang lambat tapi selamat, sunyi tapi berakar. Tidak populer tapi konsisten. Tidak semua yang diam itu takut, dan tidak semua yang lantang itu benar. Semoga setelah ini, kita lebih adil dalam menilai, lebih tenang dalam menyikapi, dan lebih dewasa dalam beragama.